Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya les malam ini. Pertemuan ketiga periode 2 tanggal 30 Oktober 2020. Kita lanjut soal nomor 5 latihan kelima kemarin ya. Nah, di soal nomor 5 ini ada soal tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 18,7 dan tegak lurus terhadap garis yang persamaannya seperti berikut. Nah, jadi ini ada 4 nanti tuh 2, 3, 4 gitu ya, 4 pertanyaan. Tegak lurus, di sini ada kata-kata tegak lurus. Tegak lurus itu simbolnya seperti ini. Jadi kalau ada simbol seperti ini maka dibacanya adalah tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus itu gradiennya gimana? M2 sama dengan negatif 1 per M1. Oke, jadi ini diingat dulu. Tentukan persamaan garis. Oke, berarti kita harus cari dulu gradien dari persamaannya ini. Yang A itu persamaannya 4Y sama dengan 12X dikurang 16. Dia harus dibikin jadi Y sama dengan. Maka 4 yang di depan Y ini harus dipindahkan ke sini. 12 per 4. 4-nya itu dari sini. Yang 16 juga 16 per 4. Maka Y sama dengan 12 bagi 4, 3X, 16 bagi 4, 4. Ini bentuknya udah sama menjadi Y sama dengan 6. Y sama dengan MX tambah C. Maka kita dapatkan M-nya adalah 3. Jadi gradiennya adalah 3. M sama dengan 3. M-nya kita masukkan ke rumus ini karena tegak lurus. Ini M1, kita mau cari M2-nya. M2 sama dengan negatif 1 per M1. M1-nya itu berapa? M1-nya 3. Jadi negatif 1 per 3. Jadi kita dapat gradien dari garis yang akan kita cari adalah negatif 1 per 3. Jadi M yang dipakai adalah yang M2 bukan M1. Nah, jadi di sini M-nya adalah negatif 1 per 3 dan dia melalui titik apa? Titik berapa? Negatif 18,7. Nah, sama seperti yang tadi rumusnya. Y sama dengan M dikali X kurang Y dikurang Y1. Pindah sini aja. Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Maka Y dikurang Y1-nya 7, X1-nya negatif 18. M-nya negatif 1 per 3. Nih, yang ini. X1-nya negatif 18. Y tambah Y dikurang 7 sama dengan negatif 1 per 3. X negatif ketemu negatif jadi positif 18. Y dikurang 7. Nah, ini kita kalikan semua ya. Kita kalikan semua. Kita kalikan dengan 3 karena ini ada pecahan penyebutnya 3. Supaya negatifnya hilang kita kalikan aja negatif. Tapi kalau dikali negatif nanti sini jadi negatif ya. Kita kalikan positif 3 aja. Jadi 3Y dikali 3, 3Y negatif 7 kali 3 negatif 21. Negatif 1 per 3 kali 3, 3-nya habis, sisa negatif 1, X tambah 18. Ingat yang dalam kurung tidak perlu dikalikan. Jadi 3Y dikurang 21 sama dengan negatif 1 kali X. Jadi negatif X, satunya nggak perlu ditulis. Negatif 1 kali 18, negatif kali positif jadi negatif. Oke, kemudian kita jadikan sama dengan 0, maka 3Y, X-nya negatif pindah jadi positif X. Dikurang 21, negatif 18-nya pindah jadi positif 18 sama dengan 0. Jadi 3Y tambah X, negatif 21 tambah 18, utang 21 bayar 18. Berarti berapa nih? 3. Dikurang 3 sama dengan 0. Kalau mau ditukar, X-nya di depan boleh X tambah 3Y dikurang 3 sama dengan 0. Jadi untuk yang di nomor 5 ini adalah yang perlu Rara perhatikan.
itu cari dulu gradiennya, gradien M1 nya dari persamaan ini masing-masing. Nah, jadi nanti Rara silahkan coba yang B dan D lagi. Jadi kakak kasih clue, yang B dan D ini nanti kamu jadikan seperti ini, Y sama dengan, sehingga terbentuk Y sama dengan MX tambah C, dapat M-nya. M-nya itu angka di depan X. Baru dimasukkan ke rumus gradien tegak lurus, M2 sama dengan negatif 1/M1. Jadi kamu dapat M2-nya. M2-nya itulah yang dimasukkan ke rumus ini beserta titik yang ada di soal, seperti itu. Oke. Kemudian nomor berikutnya, nomor 6. Tentukan persamaan garis yang melalui pasangan titik berikut. Oke. Nah, di situ di nomor 6 ini dia tidak punya gradien, tapi dia melalui dua titik. Dia melalui dua titik. Jadi kakak tuliskan dulu. Rumus garis lurus yang melalui dua titik adalah Y dikurang Y1 sama dengan Y2 dikurang Y1 Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, yang pertama itu yang A. Yang A itu dia titiknya negatif 7,4 dan 5,-3. Jadi kakak tandain dulu di sini. X1-nya itu negatif 7, Y1-nya 4, X2-nya 5, Y2-nya negatif 3. Masukkan ke sini. Berarti Y dikurang Y1, Y1-nya 4. Jadi Y dikurang 4 per Y2 dikurang Y1, Y2-nya negatif 3, Y1-nya negatif 4. X dikurang X1, X1-nya negatif 7. Jadi X dikurang negatif 7 per X2 dikurang X1, X2-nya 5 dikurang X1 negatif 7. Ini dulu berubah jadi positif. Y dikurang 4 per negatif 3 dikurang 4 negatif 7. X negatif ketemu negatif positif, jadi positif 7. Di bawah juga jadi positif 7. Kita sederhanakan lagi. Y dikurang 4 per negatif 7 tetap, X tambah 7 tetap, 5 tambah 7 12. Nah, sampai sini ini dikali silang. Jadi 12 dikali Y dikurang 4 sama dengan negatif 7 dikali X tambah 7. Dikalikan ke dalam 12Y, 12 kali negatif 4 negatif 48, negatif 7 kali X negatif 7X, negatif 7 kali positif 7 negatif 49. Kita jadikan sama dengan 0, maka semua ini pindah ruas. Jadi 12Y dikurang 48, negatif 7X pindah jadi positif 7X, negatif 49 pindah jadi positif 49. Maka kita susun dari 7X ditambah 12Y, negatif 48 tambah 49. Jadi sisa 1. Maka hasilnya 7X tambah 12Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kemudian yang B kita coba. Yang B itu titiknya 4, negatif 2 dan negatif 6, negatif 12. Kita tandain lagi. X1, Y1, ini X2, ini Y2-nya. Ini lihat rumusnya, Y dikurang Y1. Y1-nya negatif 2. Jadi Y dikurang negatif 2 per Y2 dikurang Y1 negatif 12 dikurang 2. Negatif 12 dikurang negatif 2. X dikurang X1. X1-nya 4. X2-nya negatif 6 dikurang 4. Ini berubah tanda jadi positif karena negatif ketemu negatif. Negatif 12 tambah 2. Sama dengan X dikurang 4 per negatif 6 kurang 4. Utang 6, utang lagi 4. Negatif 10. Kemudian kita kali silang.
Oh, ini masih bisa dihitung ya harusnya. Jadi di sini negatif 10 dikali Y tambah 2. Jadi kalinya di sini nggak usah ditulis kali, dikasih kurung gini aja. Negatif 12 tambah 2, utang 12 bayar 2, berarti sisa negatif 10 ya. Dikali X dikurang 4. Kali ke dalam. Negatif 10 kali Y, negatif 10Y. Negatif 10 kali 2, negatif 20. Negatif 10 kali X, negatif 10X. Negatif 10 kali negatif 4, negatif ketemu negatif, positif 40. Kita gabungkan 1, negatif 10Y, negatif 10X nya pindah jadi positif 10X, negatif 20, positif 40 nya pindah jadi negatif 40. Kita susun, atau ini dihitung dulu, negatif 10Y tambah 10X, negatif 20 dikurang 40, utang 20, utang lagi 40, jadi utangnya 60. Kemudian ini semua bisa disederhanakan jadi dibagi supaya negatifnya hilang. Atau kalau mau X di depan sih nggak apa-apa, berarti ini dibagi 10. Negatif 10 dibagi 10, sisa negatif Y. 10 dibagi 10, 1, sisa X, karena 1 nggak perlu ditulis. Negatif 60 bagi 10, sisa 6. Kemudian kita taruh X paling depan. X dikurang Y dikurang 6 sama dengan 0. Oke. Kemudian buat latihan, berarti Rara coba yang C dan D. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 7. Di sini ada tabel, di soal nomor 7 ini ada tabel waktu dalam menit dan suhu dalam derajat Celcius. Kemudian dia minta gambarkan grafik dengan skala seperti ini. Waktu itu sama dengan 2 kotak. 2 kotak mewakili 1 satuan. Suhunya sama dengan 1 kotak mewakili 5 satuan. Ini lebih enak pakai buku matematikanya yang kotak-kotak gitu loh. Jadi langsung dihitung kotak-kotaknya aja. Coba kita gambarkan dulu. Di sini dia bilang 2 kotak mewakili 1 satuan. Itu waktunya. Berarti kalau ada 5, 2 kotak berarti 10. 5 kali 10. Harus 10 di sini. X-nya. Kemudian yang suhunya Y. Y-nya 1 kotak mewakili 5 satuan. Berarti 50 bagi 5. Cuman ada 10 ke atas. Oke. Berarti seperti ini. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorry. Kan harusnya ngikutin ini ya. Nah, jadi X itu yang waktu, suhu itu Y. Ini X, ini Y. Kemudian kita lihat di sini dia bilang waktunya itu 2 kotak mewakili 1. Berarti 0 kan tetap di sini ya. 1 ini 2 langkah. 1, 2, berarti satunya di sini. Kemudian 2, tuh 2. 2-nya di sini. 1, 2. Artinya pakai skala 2 cm gitu. Nah, kemudian yang Y dia bilang 1 kotak mewakili 5 satuan, berarti di sini 50. 50 1 kotak itu mewakili 5 satuan.
berarti nolnya di sini 5. Kalau 10 berarti 2 kotak aja, di sini 10. Karena satu kotak mewakili 5 kan? Ini ada 10, berarti 5, 10. Oke. Berarti seperti ini 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Tujuannya biar nggak terlalu panjang gitu berarti anunya, sumbunya. Nah, baru kita ini deh, kita pasangkan 0,50. X-nya 0, Y-nya 50. Berarti di sini 1,40. X-nya 1, Y-nya 40. Berarti di sini ya. Nih. 2,30. X-nya 2, Y-nya 30. X-nya 3, Y-nya 20. 3,20. 4,10. Oke. 5,0 berarti di sini. Nah, maka titik-titik ini tinggal dihubungkan jadi satu garis lurus. Oke, maka gambar grafiknya jadi seperti itu. Kemudian hitunglah gradiennya. Oke, gradien itu Y dibagi X ya. M sama dengan Y dibagi X. Y-nya kita lihat nih. 0 sampai 50. Berarti dari bawah ke atas itu dia negatif. Ya kan? Ntar kalau begini, ini Y-nya, ini X-nya sama-sama positif. Oh iya benar. Ini kan soalnya titiknya dari sini ya. Jadi kita ambil dari sini ke sini. Jadi X-nya 5. Y-nya dari sini ke atas. Negatif 50. Jadi di sini Y-nya negatif 50. X-nya 5. Negatif ketemu positif, hasilnya negatif. 50 bagi 5 sisa 10. Jadi gradiennya 10. Tentukan persamaan grafik tersebut. Oke. Grafiknya kita sudah tahu punya gradien negatif 10 ya. Punya gradien negatif 10. Kemudian kita tentukan aja satu titik, pilih aja satu titik dari 6 pasangan titik ini. Pilih yang angkanya kecil dan ada nolnya, kita pilih 5,0. Terserah ya mau pilih titik yang mana, tapi supaya mempermudah perhitungan pilih yang ada nolnya dan angkanya kecil. Jadi kakak pilih 5,0. Maka tinggal dimasukkan ke rumus ini. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Kemudian ini M-nya negatif 10, Y-nya X1-nya 5, Y1-nya 10. Jadi Y dikurang 10, negatif 10, X dikurang 5. Y dikurang 10, ini dikali ke dalam, jadi negatif 10X, negatif 10 kali negatif 5, positif 50. Karena negatif ketemu negatif. Karena Y doang, jadi dibikin Y sama dengan, jadi negatif 10X-nya tetap, positif 50-nya tetap, yang pindah adalah tetap negatif 10. Negatif 10 yang ini yang pindah ya. Negatif 10 ini pindah ke ruas satunya. Jadi positif 10. Y sama dengan negatif 10X, 50 tambah 10, positif 60. Oke, jadi itu persamaannya. Oke, kalau gitu silakan dicatat lagi yang rapi, kemudian latihan soalnya dikerjakan. Kemudian seperti biasa kirim jawaban dari latihan yang kakak suruh ke kakak biar kakak koreksikan. Kakak akhiri dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.